Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Medina Adianto dari kelas akuntansi pagi 1 dengan NIM 20622018. Di sini saya mengerjakan tugas akhir semester bank dan lembaga non-bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Kita masuk ke bab pertama, yaitu mengenai uang. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian dari uang. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima secara umum untuk melakukan pembayaran di suatu wilayah ataupun melakukan pembayaran hutang serta melakukan pembelian suatu barang maupun jasa. Kita masuk ke bab yang kedua, yaitu mengenai bank. Apa sih itu bank? Pengertian dari bank adalah suatu lembaga dalam menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan ataupun menghimpun dana dalam bentuk pinjaman ataupun bentuk lainnya dengan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke bab ketiga mengenai sumber dana bank. Apa itu sumber-sumber dana bank? Sumber-sumber dana bank adalah penghimpunan dana yang dilakukan pihak bank untuk membiayai operasional bank tersebut. Dari sumber-sumber dana bank ini terdapat dua macam, yaitu cek dan giro. Nah, di sini saya menjelaskan perbedaan antara cek dan giro. Yang pertama, cek. Cek itu bersifat tunai dan non-tunai, identitas atas nama dan atas unjuk, serta hanya memiliki satu tanggal. Sedangkan giro, dia hanya bersifat non-tunai, identitas atas nama dan memiliki dua tanggal. Masuk ke bab keempat, yaitu pengalokasian dana bank. Pengertian dari pengalokasian dana bank adalah pengalokasian dana bank itu dapat diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kalau masyarakat biasa itu menyebutnya kredit, ataupun dengan melakukan penjualan aset-aset berharga yang menurut bank itu bisa menguntungkan pihak bank itu sendiri. Atau pengertian lain dari pengalokasian dana bank itu adalah penjualan kembali dana yang didapat dari penghimpunan dana, baik berupa deposito, giro, ataupun tabungan. Masuk ke bab ke-6. Masuk ke bab kelima mengenai bunga bank. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian dari bunga bank. Bunga bank itu adalah jasa balas jasa yang diberikan pihak bank kepada nasabah ataupun sebaliknya karena telah membeli produk dari bank tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan perbedaan dari bunga bank. Bunga bank itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga simpanan dan bunga pinjaman. Pengertian dari bunga simpanan adalah bunga yang diberikan pihak bank sebagai balas jasa kepada nasabah karena telah menyimpan dana di bank tersebut. Sedangkan bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan nasabah dan wajib dibayarkan kepada pihak bank karena telah meminjamkan sejumlah. Masuk ke bab ke-6 mengenai jasa-jasa bank lainnya. Di sini saya mengambil mengenai tujuan jasa-jasa bank lainnya, yaitu tujuannya adalah mendukung serta memperlancar kegiatan bank dalam menghimpun atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak bank. Masuk ke bab ke-7 mengenai pegadaian. Di sini saya mengambil mengenai pengertian usaha gadai. Apa itu usaha gadai? Usaha gadai merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak pegadaian untuk menjaminkan barang-barang yang berharga demi mendapatkan sejumlah uang, dan barang-barang yang sudah digadaikan tersebut akan ditebus kembali dengan perjanjian yang sudah disepakati antara nasabah dan lembaga pegadaian.
Masuk ke bab 8 mengenai pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Pengertian dari di sini saya mengambil tentang pengertian pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang merupakan perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan untuk memenuhi permintaan serta pengeluaran dana yang dilakukan dengan jangka waktu pendek tanpa batasan waktu. Masuk ke bab 9 mengenai asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi merupakan perjanjian antar kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai ganti rugi atau resiko finansial yang bisa saja terjadi secara tidak terduga. Masuk ke bab 10 mengenai dana pensiun. Di sini saya mengambil pengertian dari kegiatan dana pensiun. Kegiatan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang didapat dari pemotongan penghasilan dari suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi dalam suatu kegiatan yang dianggap bisa menguntungkan. Masuk ke bab terakhir, yaitu bab 11 mengenai kartu plastik. Pengertian dari kartu plastik merupakan alat pembayaran online atau non-tunai yang dikeluarkan oleh pihak bank, baik bank negeri maupun bank swasta, dengan mendapatkan fasilitas promo ataupun diskon kepada pihak pengguna. Serta kartu kredit ini juga bisa membantu kita melakukan transaksi pada saat kita berbelanja, tapi kita harus membayarkan sejumlah nominal uang kepada pihak bank di awal bulan. Baiklah, sampai di sini saja UAS yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.